Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rafiq Widyastuti. Di video yang saya buat kali ini, saya akan menerangkan kembali materi-materi yang sebelumnya pernah saya jelaskan secara komprehensif dan sistematik. Yang pertama, materi yang akan saya ulas kembali adalah tentang sistematika usulan penelitian skripsi. Itu dibagi menjadi dua cara, yaitu baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, di mana sistematika tersebut terdapat latar belakang masalah serta tinjauan pustaka yang sama. Latar belakang masalah dari kedua usulan tersebut itu berisi tentang latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, batas masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Dan tinjauan pustaka dari kedua usulan tersebut itu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Berikutnya itu ada materi tentang landasan teori. Landasan teori ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang kita teliti, memperjelas masalah penelitian, serta mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Selanjutnya ada materi tentang perumusan hipotesis, di mana hipotesis sendiri itu dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Jenis hipotesis itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada tanpa arah dan hipotesis berarah. Hipotesis terarah itu adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti, di mana peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian ada hipotesis tanpa arah, merupakan hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti, tampak belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan dalam statistik dan penelitian, hipotesis juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada hipotesis nol yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, dan yang kedua ada statistik alternatif yang merupakan lawan dari hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Dan materi yang terakhir yang pernah saya bahas itu ada video tentang bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama itu ada rumusan hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua itu ada rumusan untuk hipotesis komparatif yang berisi itu tentang pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Dan yang ketiga itu ada rumusan untuk hipotesis hubungan atau asosiatif, di mana suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Serta rumusan yang terakhir adalah rumusan untuk hipotesis kausar atau sebab dan akibat, di mana hipotesis kausar ini merupakan suatu pertanyaan yang menunjukkan tentang dugaan pengaruh dua variabel atau lebih. Jadi dapat disimpulkan dari video yang pertama itu bahwa pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran dan definisi suatu situasi tertentu pula. Metode yang lebih mengutamakan proses pengamatan daripada hasil akhir ini sering terkait riset tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, desain penelitian kualitatif bersifat umum dan bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi di lapangan. Sedangkan penelitian kuantitatif itu melihat tingkah laku manusia sebagai fenomena yang dapat diukur secara objektif dan diprediksi polanya. Maka dari itu, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable, serta analisis statistik yang sesuai dengan tepat. Dengan metode riset kuantitatif, hasil penelitian diharapkan tak menyimpang dari kondisi sesungguhnya. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau suatu penelitian, yang dimana jawaban tersebut masih memerlukan pembuktian yang empiris.
Penelitian yang dilakukan sebenarnya itu tidak semata-mata ditunjukkan untuk hipotesis yang diajukan, tetapi bertujuan menemukan fakta yang ada dan terjadi di lapangan. Oke, selanjutnya saya akan mereview kembali materi yang pernah saya sampaikan tentang desain penelitian dan populasi teknik sampling. Yang pertama itu ada macam-macam skala pengukuran yang terdiri dari 4 skala. Yang pertama ada skala interval atau Likert, di mana skala ini tuh digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang. Jawaban dari setiap pertanyaan dalam instrumen Likert itu mempunyai 2 gradasi, dari yang jawabannya sangat positif sampai yang sangat negatif. Yang kedua ada skala Gatman, di mana pengukurannya itu hanya mempunyai 2 jawaban yang tegas, seperti ya atau tidak, dan negatif ataupun positif. Kemudian ada skala nominal, di mana angka itu tidak memiliki makna, kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya adalah hitam dan putih. Dan yang keempat itu ada skala ordinal, di mana skala ini memiliki makna rating. Contohnya itu berkaitan dengan juara. Kita diberi angka 4 jika kita mendapat juara 4, dan angka 3 jika kita mendapat juara 3. Kemudian ada skala rasio, di mana data yang dihasilkan dari skala ini tuh berupa data rasio. Contohnya rumusan untuk mencari ROA, di mana rumusnya tersebut adalah laba bersih dibagi dengan aset total. Materi berikutnya yang akan saya ulas kembali adalah tentang populasi teknik sampling, di mana populasi itu dapat diartikan sebagai wilayah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan kalau sampel itu sendiri adalah sebagian dari jumlah populasi. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi 2, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Kalau probability sampling itu adalah teknik sampling yang digunakan untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Probability sampling sendiri itu terdapat 4 teknik. Yang pertama itu ada simple random sampling, di mana teknik ini itu merupakan teknik yang paling sederhana karena penentuan sampelnya itu dipilih secara acak. Dan yang kedua ada proportionate stratified random sampling, di mana teknik ini itu digunakan untuk menentukan sampel dengan cara diambil sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan dari populasi yang ada diteliti. Yang ketiga itu ada disproportionate stratified random sampling, merupakan teknik sampel yang dapat digunakan jika kita tidak puas dengan proportionate stratified random sampling. Dan yang terakhir itu ada cluster sampling, yang dimana teknik ini tuh digunakan jika objek yang kita teliti itu sumber datanya sangat luas. Berikutnya ada teknik non-probability sampling, merupakan kebalikan dari probability sampling, di mana teknik ini tuh tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability sampling sendiri yang pertama ada sampling sistematis, di mana teknik ini tuh digunakan untuk menentukan sampel sesuai dengan urutan yang telah diberikan oleh peneliti. Yang kedua ada sampling kuota. Tekniknya yang digunakan adalah dengan menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri khusus. Dan yang ketiga ada sampling aksidental, yang menggunakan teknik secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dia yang akan ditunjuk menjadi sampel. Yang keempat itu ada sampling purposive, merupakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima itu ada sampling jenuh, merupakan penentuan sampel jika semua anggota populasi ditunjuk sebagai sampel. Dan yang terakhir itu ada snowball sampling, merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang awalnya tuh sedikit, kemudian sampel yang lain dapat memilih temannya untuk
dijadikan sampel juga, sehingga anggota yang dijadikan sampel itu menjadi banyak seperti bola salju. Sekian video ini saya buat tentang review materi-materi yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya dalam mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling